Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis ta'lim yang semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salah satu yang menjadikan amal kita hari ini diangkat oleh Allah menjadi amal yang termulia, yang menjadikan sahalallahu tariqan ilal jannah, yang menjadikan ilmu ini mengantarkan kita ke dalam surga. Itu manakala kita mencarinya ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Kenapa ada istilah demikian? Karena tidak setiap orang yang mencari ilmu itu karena Allah. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, menegur, memberikan wanti-wanti kepada kita. Bagi semua orang yang thalabul ilm bukan karena Allah, ya, bukan karena Allah, maka amal yang dilakukannya bukan mengantarkan dia ke dalam surga, namun justru sebaliknya. Ya. Makanya Nabi mengatakan la yata'allamal ilm, janganlah kalian mencari ilmu itu litumari sufaha. Ya, jangan kalian mencari ilmu itu tujuannya untuk mendebat orang-orang yang awam. Saya ulangi, jangan kalian mencari ilmu litumari sufaha, untuk mendebat orang-orang yang awam. Ya. Wala litubahu ulama, dan jangan mencari ilmu untuk bersaing dengan para ulama.
Yang dimaksud bersaing dengan ulama itu apa? Dia tunjukkan kepada orang alim bahwa saya membaca kitab ini, saya membaca kitab itu. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa dia juga memiliki ilmu. Maka Nabi mengatakan, wa may yaf'al dzalik, maka barang siapa yang melakukan yang demikian ini, mencari ilmu untuk mengalahkan orang lain, untuk debati orang lain, mencari ilmu untuk berbangga-banggaan di hadapan ulama, apa kata Nabi? Fannaru wannar, neraka dan neraka tempatnya. Walaupun kita mampu menghafal ribuan dalil, apalagi gak hafal-hafal, udah gak hafal, gak ikhlas lagi, Masya Allah. Ini jangan, maka luruskan niat, sehingga amal ini mengantarkan seseorang untuk bisa mudah meraih surganya Allah. Jadi mungkin kalau kita sudah ngaji, sudah tahu dalil, sudah ngerti hukum, ngerti amal-amal utama, setelah begitu mengetahui kok kita sulit mengamalkan, coba cek lagi niatnya kita ngaji itu untuk apa. Mungkin ada yang salah di dalam apa? Menata niat. Ada yang keliru. Sudah tahu dalil, sudah tahu ilmu, dan sudah ngerti amalan-amalan utama, begitu mengamalkan kita sulit melakukannya. Evaluasi. Makanya pertanyaan sederhana jamaah sekalian, apa setiap amal utama sudah bisa kita lakukan? Jawabnya apa? Hah? Kalau ada pertanyaan begitu, apakah setiap amal-amal utama yang sudah kita ketahui sudah pasti kita bisa amalkan? Jawabnya apa? Belum. Kok angel? Hah? Belum. Belum itu karena tidak mampu atau karena tidak mau? Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Coba renungkan. Belum kita lakukan, seperti sholat tahajud, tilawatil Quran, ihsan kepada orang tua, ihsan kepada tetangga, membantu orang-orang fakir, itu kita tahu sudah, itu amal-amal utama. Pertanyaannya, kalau itu tidak bisa kita lakukan, pertanyaannya itu karena tidak mampu atau tidak mau? Itu pertanyaannya. Nah, itu kita renungkan jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu, pertama kali yang perlu kita nasihatkan pada diri kita adalah, sudah luruskah niat kita di dalam tolabul? Untuk apa kita mencari ilmu ini? Untuk apa kita mencari ilmu ini? Teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, materi kita malam ini, kita akan membahas tentang tragedi kelalaian. Ya. Saya membaca undangan dari Pak Arif, judulnya serem. Ono tragedi. Tragedi kelalaian. Kita menukil sebuah pernyataan seorang ulama. Beliau salah seorang di antara imam besar dari Masjidil Haram, menulis di dalam risalah khutbah Jum'ahnya. Beliau menyatakan, ayyuhal ibadullah, wahai hamba-hamba Allah, inna su'al bala, di antara ujian yang buruk, ujian yang jelek,
kusiba ala anfusina, yang ditimpakan Allah kepada kita. Ya, di antara ujian-ujian yang buruk yang ditimpakan kepada jiwa-jiwa kita, itu adalah al-ghaflah wa qasawatul qalb, kelalaian dan kerasnya hati. Nih, di antara musibah yang Allah timpakan pada jiwa kita, itu adalah kelalaian dan kerasnya hati. Ya. Al-ghaflah atau yang disebut dengan al-ihmal, kelalaian, itu bagian dari mindail qulub, merupakan bagian dari penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Kelalaian merupakan bagian dari penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena orang yang terkena penyakit ini jarang yang menyadari. Orang lalai itu jarang sadar, ndak rumongso. Ini ndak rumongso, ndak kroso. Oleh karena itu para ulama menyatakan penyakit ini banyak menelan korban. Dari kalangan al-alim, orang-orang yang alim, dan orang-orang para pencari ilmu. Ya Allah, yang jadi korban itu bukan setiap orang awam, bahkan orang-orang alim dan para pencari ilmu. Lalai. Nah, berawal dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Sudah ketemu suratnya? Surat berapa? 2. Ya, surat 102 ayat 1 dan ayat 2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan. Apa artinya di situ? Nah, silakan. Bismillah. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Baik, cukup. At-takatsur dari kalimat katsirun. Artinya apa? Banyak. Nah, kalau takatsur artinya apa? Berbanyak-banyakan. Apa artinya berbanyak-banyakan ini, Pak? Jadi yang dikatakan berbanyak-banyak itu kalau disimpulkan simpelnya di dalam kitab tafsir yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah orang itu bangga kalau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Nah, gitu loh. Wongku seneng nek duwe sesuatu yang gak dimiliki orang lain. Duwe HP mereka kudu luwih apik timbang baju dibanggakno kalau mereknya lebih baik dari orang lain. Punya istri kebanggaan sesuatu. Atau berbanyak-banyakan itu menunjukkan apa? Adanya sifat al-khirs, sifat tamak.
adanya sifat ketamaan, melalaikan manusia. Lah di sini dibahas ikhwatul iman, kelalaian yang dialami manusia itu kayak apa bentuknya? Ya. Kelalaian yang menimpa manusia itu kayak apa bentuknya? Pertama, yang pertama adalah lalai terhadap Robnya. Yang pertama, lalai terhadap Robnya. Lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditegaskan Allah Ta'ala di dalam surat 82 ayat 6 dan ayat 7. Surat 82 ayat 6 ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu menjadi seimbang? Ya Allah, lalai. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu tertipu, memperdayakanmu terhadap Rabbmu? Kamu lupa kepada Rabbmu yang melalaikan kepada Tuhanmu yang maha mulia. Sementara dia Allah itu khalaqaka yang telah menciptakanmu, fasawwaka dan menjadikan kamu dalam bentuk sempurna, fa'adalak dan menjadikan bentuk tubuhmu itu secara seimbang. Awas, perhatikan. Perhatikan di sini. Maka kelalaian kepada Allah itu dijelaskan oleh para ulama ada 3 macam bentuk kelalaian kepada Allah. Ya, bentuk kelalaian manusia kepada Allah itu ada berapa? Ada 3. 1, lalai terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai ilah. Lalai terhadap eksistensi Allah, di mana Allah itu sebagai Rabb, dia pencipta, dia pemilik, dia pengatur. Kita lupa bahwa Allah itu yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yang menguasai kita. Kita lupa. Kita lupa ini. Ketika seorang lupa dengan rububiyah Allah, ketika seseorang lupa tentang Allah sang pencipta, Allah sang penguasa, Allah sang pengatur, ini bisa menggelincirkan seseorang di dalam sandarannya kepada Allah. Makanya seringkali kemudian tergelincir mengakibatkan sifat ujub. Mbak, kalau jenengan nanti ditanya jangan sampai ketularan penyakitnya Fir'aun. Penyakitnya Korun. Barangkali antum jadi orang istiqomah terus ditanya, antum kok bisa istiqomah itu gimana? Resepnya. Kalau kita jawab, oh ceritanya dawa mas, ini salamat ini. Ceritanya dawa mas, ini alamat.
Antum kok cepat menghafal Quran tuh ceritanya gimana? Wah, ini rahasia itu. Wah, alamat ini. Alamat. Sandarkan kepada Allah. Sehingga ketika eksistensi Allah yang merupakan Rabb, pengatur, pemilik, pemberi anugerah ini disandarkan kepada Allah Ta'ala, menghasilkan sifat tawadhu, bersih dari sifat ujub. Saged paham? Ngolah masjid kok sukses, kok berhasil, kok jadi makmur. Wah, iki ben perjuangannya panjang iki Mas. Es alamat koruniyah. Itu mengikuti madhab sinten? Madhabnya Koruniyah. Itu madhabnya siapa? Korun. Saya lakukan pelatihan-pelatihan, saya ikuti seminar-seminar, saya adakan manajemen-manajemen, saya. Terus dikemanakan Allah? Dikemanakan Allah? Itu satu, lupa terhadap rububiyah Allah, menghasilkan akhlak yang tidak baik. Maka sifat ini harus dibersihkan sebagaimana ditazkiyah, disucikan sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Sadar, paham, dan dia sandarkan kepada Allah. Kesuksesanku, keberhasilanku, yang aku miliki ilmu dengan segala pernik-perniknya itu, hadza min fadli Rabbi. Perhatikan Mbak, perhatikan. Semua kesuksesannya disandarkan kepada siapa? Hadza min fadli Rabbi. Satu. Yang kedua yang lebih menakjubkan lagi apa? Liyabluwani. Ini yang jarang kita selamat itu. Jarang selamat. Termasuk kita orang-orang yang sudah merasa dadi wong soleh niki. Ini agak maju Mas, niki kok berdatangan terus, kasihan nanti. Agak maju. Ya. Ya, mungkin perlu dilebarkan lagi nanti. Atine. Ayo, coba. Masya Allah, kalimat ini gak gampang loh Pak. Pertama kita sudah ini karunia Allah. Yang kedua apa? Mendudukkan kesuksesan itu bentuk ujian dari Allah. Menempatkan kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan itu bentuk ujian. Dalamnya ilmunya Nabi Sulaiman. Kalau kita kadang-kadang, wah ini mungkin hasil perjuangan selama ini nggak ada hasil perjuangan, hasil pengorbanan. Yos jono untungi mas ono oleh awak dewi selama ini apa? Hadza min fadli Rabbi. Yang kedua apa? Liyabluwani. Ini jawaban yang cerdas, kedalaman ilmu, ketajaman hati, kebersihan jiwa, bening tauhidnya kepada Allah. Menempatkan, memposisikan keuntungan, keberkahan, kesuksesan itu sebagai ujian dari Allah. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani. Ini yang menjadikan beliau selamat dari keterberdayaan ini. Itu yang pertama. Ya. Jadi lalai terhadap eksistensi Allah sebagai Rabb, sebagai ilah. Ketika seseorang lupa bahwa Allah itu sebagai ilah, menyandarkan sesembahannya, memalingkan sarful ibadah ila ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, lahirnya sifat syirik kepada Allah. Ini syirik itu bentuk lalai. Siapa Tuhannya? Siapa yang berhak disembah? Kenapa dipalingkan kepada selain Allah? Itu akibat dari
kelalaian. Lalai terhadap apa? Kedudukan Allah sebagai ilah. Ini yang pertama, kelalaian seseorang kepada Allah. Yang kedua, kelalaian manusia kepada Allah itu lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya. Makanya Allah ingatkan di dalam surat 59 ayat 19. Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Sudah ketemu? Ya, silakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Insyaallah. Buah kelalaian menghasilkan sifat fasik. Perhatikan. Buah kelalaian itu menghasilkan apa? Sifat fasik. Napa si fasik niku, Pak? Fasik itu yakhruju minat ta'ah. Orang yang keluar dari mampu tapi nggak mau tadi itu. Contoh, kita sudah zikir harian, tiap hari sudah zikir. Zikir pagi petang sudah rutin. Alhamdulillah. Baca Quran sudah rutin. Alhamdulillah. Saya khusnudon aja, Ini baca Quran ini. Saya khusnudon aja. Sedekah sudah tiap hari rutin? Sudah, alhamdulillah. Sedekah ke istri Ustadz? Iya, gitu. Atau ngenteni Jumat berkah. Jadi seminggu, pertanyaannya, apa nggak mampu sedekah tiap hari? Apa nggak mampu? Terus kok nggak, kenapa? Nggak mau. Lalai. Apa nggak ada tempat untuk disedekahi? Oh ada. Terus kenapa kok enggak? Lalai. Ini yang dikatakan oleh Allah, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian seperti orang-orang yang lalai terhadap Allah. Yang dimaksud lalai terhadap Allah itu apa? Lalai terhadap al-wajibat, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Ini. Sehingga kalau orang lupa terhadap kewajiban pada Allah, apa kata Allah? Fanasiyahum anfusahum. Allah menjadikan apa? Lupa, menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Maksudnya lupa terhadap diri sendiri itu apa? Tidak mengamalkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Senasir As-Sa'di di dalam Tafsir Taisirul Karim dan juga oleh Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud lupa kepada diri sendiri, lupa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Akibatnya nganggur. Yang bisa baca Quran nggak baca Quran. Yang sempat ziarah ke orang tua nggak sempat ziarah. Yang bisa ziarah ke orang miskin bisa tapi nggak dimanfaatkan. Akibatnya apa? Yakhruju minat ta'ah. Dia keluar dari ketaatan karena lupa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri. Dia lebih nikmat nganggur daripada beramal. Paham ini? Saged dipahami ini ya Pak? Lebih menikmati santai-santai daripada berziarah. Ini yang disebut dengan kelalaian ini. Insya Allah ya bapak-bapak yang sudah berumah tangga, yang tidak kumpul dengan orang tua, teman-teman yang punya kecukupan, yang sudah punya kelebihan dari rezeki, apa ingat dengan teman-teman kanan kirinya? Lalai.
kepada diri sendiri. Kalau kita lakukan sedekah bantu orang itu, efek positifnya kemana ini? Halo, kemana ini Pak? Kepada siapa manfaatnya? Kita. Infak yang kita keluarkan di kotak mana saja, larinya kemana? Sedekah itu kemana? Untuk siapa? Untuk kita. Itu lupa kita. Itu yang dimaksud wala takunu kalladzina nasullaha fa anfusahum. Jangan sampai kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Artinya lupa kepada Allah itu lupa terhadap apa? Kewajiban-kewajiban, perintah-perintah dari Allah Ta'ala, sehingga mereka dijadikan oleh Allah lupa kepada diri. Padahal amal kalau dilakukan itu enggak untuk orang lain. Dohirnya nolong orang, dohirnya menghutangi orang, dohirnya memberi orang. Tapi pemberian semua yang kita berikan pada orang itu kembalinya kemana? Pada kita. Karena kita enggak mau mengerjakan, yakhruju minat ta'ah, jadilah kita orang-orang fasik. Dua. Jadi lupa kepada Allah tadi, lupa bentuknya apa? Hah? Kelalaian yang kedua. Lalai terhadap apa tadi? Kewajiban, perintah-perintah dari Allah yang kita lupakan di situ. Yang ketiga, kelalaian kita terhadap Allah adalah lalai terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya, lupa bahwa nikmat yang kita peroleh itu datangnya dari Allah. Sehingga di dalam Al-Quran pesan Allah kepada para hamba dalam mensikapi sikap ini. Pertama, pesan Allah kepada hambanya, dan ini ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipesankan Nabiullah Muhammad SAW dipeseni oleh Allah Ta'ala di dalam surah 97 ayat yang terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika, bagaimana kelanjutannya? Fahadis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dibuka surat berapa tadi? 93 ayat berapa? Nah, adapun nikmat-nikmat Allah, maka apa? Ceritakanlah Muhammad. Jadi nikmat yang Allah berikan kepadamu itu ceritakan kepada manusia. Nah, cara menceritakan bagaimana, Pak? Tafsiri ayat ini pripun? Ayat ini mengandung apa? Larangan apa perintah? Ayat ini mengandung apa? Perintah. Perintahnya dalam bentuk apa? Halo? Perintahnya dalam bentuk apa? Menceritakan. Menceritakan tentang nikmat Allah. Lah, cara menceritakannya gimana? Allah ulangi di dalam surah berapa itu? Ayat berapa itu? Mulai ayat 6 sampai ayat 7. Ceritakan itu. Wa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Iya. Bukankah dia mendapatimu sebagai anak seorang yang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikanmu kecukupan. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan ayat ini. Jadi Nabi SAW diperintahkan Allah untuk menceritakan nikmat-nikmat yang beliau pernah dapatkan. Pertama, nikmat yang didapatkan penjagaan dari Allah ketika dia yatim.
Nikmat berupa petunjuk ketika beliau dalam kebingungan. Nikmat berupa kecukupan ketika beliau diawali dengan kemiskinan. Maka Allah mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Ceritakan tentang nikmat yang aku berikan kepadamu. Apa yang diceritakan? Syekh Utsaimin mengatakan, dulu aku yatim, kemudian Allah menjagaku dan memeliharaku. Dulu aku bingung, kemudian Allah memberikan petunjuk dan ilmu kepadaku. Dulu aku miskin, kemudian Allah memberikan kecukupan ini kepadaku. Perhatikan dua sisi ini, Pak. Dulu aku yatim, dulu aku bingung, dulu aku miskin, dan aku dijaga oleh Allah. Aku diberi ilmu oleh Allah, dan aku diberikan kecukupan oleh Allah. Mengangkat kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengembalikan kenikmatan kepada Allah, dan menempatkan dirinya sebagai hamba. Sempurna akhlak beliau. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Ceritakan, dulu saya awas, saiki sing mulai kenal-kenal sunnah. Sampean sudah berapa lama? Alhamdulillah sudah 30 tahun kenal sunnah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ceritanya ya apa Mas? Wes, boy. Kalau ketemu orang-orang awam, saya dulu persis jenengan, tidak jauh, bahkan mungkin lebih buruk dari jenengan. Lihat kalimat ini, Pak. Kalimat motivasi kepada orang lain, dan menempatkan diri sebagai seorang hamba. Ini yang gak mudah menjadi orang soleh itu, Pak. Nah, ini yang gak mudah menjadi orang soleh. Jadi orang pinter dengan jadi orang soleh lebih mudah mana? Pinter, pinter lu bondo utek tok, Pak. Cerdas, pinter sudah. Apakah pasti soleh? Ini yang dibutuhkan. Kelalaian itu nggak hanya menimpa orang-orang awam. Ya, pasti perhatikan, jangan sampai terjebak oleh ini. Jelas ya? Bon, ini bentuk kelalaian yang pertama. Saya ulangi lagi, kelalaian yang pertama tadi, lalai terhadap siapa? Allah. Lalai terhadap Allah ada berapa macam? Ada berapa? Ada 3. Satu, lalai terhadap eksistensi Allah sebagai Rabb dan sebagai ilah. Yang kedua, lalai terhadap perintah-perintah dan larangan dari Allah, yang kemudian kita lupa banyak perintah-perintah yang gak kita lakoni, banyak amal-amal yang kita tinggalkan, bukan karena gak mampu, tapi gak ada kemauan. Itu karena kelalaian. Karena kelalaian. Yang ketiga apa? Lalai terhadap nikmat Allah. Makanya perintah Allah kepada Nabi, satu, menceritakan nikmat. Dari mana dia dapat, bagaimana asal usul dia, lalu bagaimana perubahan terjadi. Ini sempurna jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, perintah dari Allah terhadap nikmat ini adalah, ya, surat 102 pada ayat yang terakhir, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Silakan. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Insyaallah. Summa latus alunna. Kemudian benar-benar kamu akan ditanyai tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi bapak-bapak, niki nek nurut dohir nggih, nek jenengan kali kula dititipi wong barang akeh ambek dititip barang titik niku seneng pundi? Nek dititipi barang wong seneng milih sing ndi? Titik. Kenapa? Tanggung jawabnya gak ono. Ngoten.
Sampeyan dadi wong sugih mek melarat seneng ndi? Dah. Kok jawabannya beda? Melarat didik sumpah, padahal itu nikmat. Nikmatnya di mana? Enggak banyak tanggung jawab yang diberikan pada Allah. Iya sih Ustaz, tapi yo ngono ning aja. Itu rahasianya kenapa para sahabat tidak pernah sambat dengan kekurangan. Yakin dengan peristiwa ini, sanggup gak untuk menanggung bertanggung jawab terhadap nikmat-nikmat. Semakin banyak nikmat berarti semakin banyak apa? Tanggung jawab, beban yang ada di dalam pundak kita itu semakin besar. Ngoten lho. Makanya kenapa para sahabat, jenengan lihat, tidak ada seorang pun sahabat yang kaya pasti dihabiskan di jalan Allah, pasti sudah. Kenapa? Ingin melepaskan beban tanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Ketika numpuk-numpuk omah gak perlu. Gak gerojokan, penting tak gerojokan, gak penting gak usah kayak gerojokan. Gak kolam perlu, gak usah. Penting gak? Gitu loh Pak. Kenapa sih kalau demikian? Ini nanti bisa terletak menjadi perkara mubadzir karena nggak ada faidahnya. Sementara yang lain membutuhkan. Makanya ayatnya mubadzir dengan perintah sedekah itu digandengkan oleh Allah Ta'ala. Nah kalau bisa mencerdas dengan ayat itu, faham dengan ayat itu, nggak mungkin kita sibuk ngecat tembok sing model-model. Tahun ini di model kayak bunga-bunga, engkau tahun ngarep ganti mana, sama kok ngereken tembok yuk lau. Ada nggak yang seperti itu? Ada, mudah-mudahan hadir malam ini. Saya kerung tinggal apa? Betul. Saudaramu banyak yang miskin, kenapa engkau tidak manfaatkan diberikan saudaramu? Kok tinggungi niki, ngono lho. Nak manfaate kak? Ini loh Pak. Ini manfaat enggak? Ini tanggung jawab kita, masya Allah. Summalatus alunna. Ini sikap seorang muslim terhadap nikmat Allah ini. Satu, dikembalikan kepada Allah. Yang kedua apa? Ada sebuah tanggung jawab yang harus diberikan. Makanya jenengan lihat ayat itu sangat cantik sekali. Sangat cantik. Allah menyandingkan perintah sedekah dengan mubadzir. Nanti kita lanjutkan, ini sudah isya ya. Ya, adzan dulu Pak ya. Nah, silakan adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah kumandang adzan. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Itu bentuk kelalaian yang pertama. Lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk bentuk kelalaian yang kedua. Tragedi kelalaian yang kedua adalah al-ihmal ala ghayatil haya. Lalai terhadap tujuan utama hidup. Untuk apa sih kita itu diciptakan oleh Allah sedemikian rupa ini? Ya. Sehingga karena kelalaian yang kedua inilah banyak manusia-manusia yang melakukan sesuatu yang tidak jelas arahnya. Ya. Yang tidak jelas tujuannya. Kenapa? Karena nggak ngerti apa tujuan utama dia diciptakan oleh Allah ini. Apa tujuan utama di dalam hidup ini? Itu lalai dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surat 23 115. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha
wa innakum ilaina la turja'un. Iya. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Insyaallah. Apakah kamu menyangka, ya, bahwasanya kami menciptakan kamu itu abasa, artinya apa? Batilan, sia-sia, nggak ada tujuannya, nggak ada fungsinya. Itu nggak mungkin, Pak. Sekarang begini, Allah katakan di dalam surat Al-Imran, ya, surah Al-Imran ayat 191, ketika menyebutkan tanda-tanda orang yang berakal. Ketika Allah sebutkan tanda-tanda orang yang berakal adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabbku, kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah sesuatu yang kau ciptakan itu sia-sia. Jenengan tahu uget-uget? Tahu ya? Jentik namanya apa? Jelentik ya. Anaknya apa? Nyamuk. Menurut ayat ini, Allah menciptakan nyamuk itu ada tujuan enggak? Ada fungsinya enggak? Sampai disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalam ma ba'u dotan fama fauqoha. Disebutkan namanya nyamuk di situ. Allah menciptakan uget-uget, tidak mungkin sia-sia, ada tujuannya, ada fungsinya. Ya, ini secara global di antara makhluk-makhluk besar. Kalau jenengan ada produk perusahaan menciptakan suatu benda, mungkin nggak perusahaan itu menciptakan benda tanpa tujuan? Allah menciptakan pentil. Tahu pentil? Apa, untuk melentek? Enggak, ada tujuan. Allah menciptakan jarum, produk menciptakan benik, produk perusahaan menciptakan kabel selai rambut, perusahaan memproduk tentang sesuatu. Tidak mungkin diproduksi tanpa Allah yang maha hikmah. Mungkin gak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Itu benda-benda kecil, uget-uget, ular yang kecil, lalat-lalat yang kecil, binatang-binatang melata yang sulit kita lihat jangkauan matanya di mana, mulutnya di mana. Sampeyan tahu gurem gak? Gurem itu mulutnya ning ndi, Mas? Nek ngombe piro, Mas? Sak tetes, kelem, Mbak. Kira-kira Allah menciptakan makhluk yang namanya gurem ini ada tujuan enggak? Ada enggak kira-kira? Kalau Allah menciptakan gurem ada tujuan, Allah menciptakan jentik ada tujuan, Allah menciptakan ulat yang kecil ada tujuan. Bagaimana Allah menciptakan makhluk sebesar kita enggak ada tujuan? Ditambah lagi dengan fasilitas yang sangat menakjubkan ini, enggak ada tujuan. Ya Allah, fungsinya luar biasa. Jari ini, Pak, beda gerak sudah beda nama. Jari ini kena sampean tulit itu namanya jawil. Itu namanya jawil. Nek sampean gabung jenenge nyetil. Nek diketno jenenge jiwit. Nek srotokno jenenge julek. Nek rodok ket bareng-bareng jenenge gepuk. Nek disikat nonton kodohan jenenge ngantem. Tangan fungsinya untuk apa? Apa ini Allah ciptakan sia-sia? Belum yang namanya mulut, gerakan mulut itu punya merek yang berbeda-beda. Kalau bibir jenengan itu geraknya ke kanan 1 cm, ke kiri 1 cm sama, namanya mesem. Senyum. Sampai saya kemarin ngisi pengajian, ngisi khutbah nikah, pemandu ini niku, tolong Mbak bibirnya senyum dong ke kiri 1 cm. Iki opo le ngukur ngono. Kok citeliti nih pemandu nih iki kengangguran nih.
Soalnya meneng emang tadi mungkin senyum dong ke kiri 1 senti, ke kanan aku baik tak buayang noi. Oh, jadi gerakan mulut iku nek ngene beda niku beda maknane, Pak. Nek sampean bareng-bareng ini tok jenenge mencep. Lagi mboten. Itu penghinaan namanya. Makanya ada kalimat apa namanya? Wailul likulli apa? Humazatil. Apa bedanya humaza dengan lumaza? Ayo. Kapok sampean. Ayo bedanya apa? Nah, celaka orang-orang yang mencela dan mengumpat. Apa bedane? Hah? Nek lumaza itu gimana? Nek humaza gimana? Nek luma-luma jelas. Apa bedanya? Menghina itu nggak mesti dengan ucapan. Bojomu, oh masuk Pak. Ini aja Pak. Welek bojo kecil. Bojoku. Oh, itu namanya lumaza humaza. Ada perbedaan di sana. Apakah ini diciptakan Allah secara? Makanya Syekh Nasir As-Sa'di sangat luar biasa memberikan penjelasan di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan surat 23 ayat 115. Apa kata beliau? Ya, afakasibatum annama khalaqnakum abasa, secara sia-sia, takulun, hanya untuk makan-makan, wa tasrabun, hanya untuk minum-minum, wa tamrahun, hanya untuk seneng-seneng, untuk apa? Santai-santai, wa tatama'un, hanya untuk cari seneng-seneng. Apa itu kamu ditujukan, diciptakan oleh Allah? Allah memberikan kamu akal, Allah memberikan kamu ilmu, Allah memberikan kamu fasilitas yang sering diulang-ulang. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang berpikir, yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Apakah hanya untuk makan-makan? Kalau memang untuk makan, kenapa harus pakai 3 fasilitas ini? Apa untuk itu kamu diciptakan oleh Allah? Untuk makan-makan saja, untuk minum-minum saja, untuk santai-santai saja, untuk seneng-seneng saja, bila dati dunia, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa natrukukum wala na'murukum wala nanhakum wa nathibakum wa nu'aqibakum, dan kami biarkan kamu, tidak kami beri perintah, tidak kami beri larangan, tidak kami beri kenikmatan, tidak kami beri pahala, lalu kamu kemudian merasa disiksa. Apa kamu nyangka demikian? Jadi kalau kita melakukan kebaikan lalu dibiarkan tidak diberi pahala, sehingga kadang-kadang kita malas untuk ibadah. Apa kalau kebaikan kita nggak dibalas oleh Allah? Lalu apa yang menjadikan kita menjadikan hidup ini dengan sesuatu yang tidak jelas tujuannya? Ini adalah apa? Kelalaian dari tujuan apa? Untuk apa Allah ciptakan kita ini? Lalai dari tujuan hidup, lalai dari tujuan utama dia diciptakan. Itu kelalaian manusia. Makanya kalau kita jamaah sekalian ya, sering meninggalkan perintah-perintah, kok nggak sumpek, kok nggak sedih? Kemungkinan kata para ulama, 1, itu bagian tanda-tanda imanmu sedang menurun. 1, ya, kehilangan sesuatu yang berharga itu kok nggak merasa sedih. 1, kemungkinan apa? Imanmu sedang menurun. Yang kedua, kemungkinan itu tanda daripada sakitnya hatimu. Hatimu bermasalah, hatimu keruh. Sebab hati yang sehat tidak demikian. Hati yang sehat itu hati yang merasa sedih ketika kehilangan amalan-amalan hariannya. Kehilangan wirid harian, dia merasa bersedih. Kehilangan sesuatu yang besar, itu tanda-tanda min alamat sihatul qalb, tanda-tanda dari sehatnya hati. Nih, lalai dari apa tadi? Tujuan utama hidup.
Ya, makanya bapak-bapak yang hobi olahraga, silahkan hobi olahraga, tapi jangan sampai napa jenenge melampaui batas. Hobi mancing silahkan, tapi jangan sampai melampaui, ya sekedarnya aja lah. Yang hobi goes, monggo silahkan. Wong sikil-sikil sampean dhewe. Engko nek diling nang sikil-sikilku dhewe, mosok sepedane kayak dilarang. Mboten, ndak silahkan, tapi jangan sampai sampai akhirnya kayak grup sepeda goes. Saya seragam ono grupe terus bahas khusus masalah pedal. Gear sing dibahas. Bahas hadis nggak pernah kita. Kelalaian. Yang kedua, lalai terhadap apa, Pak? Apa tadi? Tujuan hidup. Sehingga minim sekali ibadahnya, miskin sekali amal solehnya. Itu diakibatkan karena kelalaian terhadap tujuan hidup ini. Yang ketiga, lalai terhadap al-ba'ts ba'dal maut. Lalai terhadap kehidupan setelah kematian. Nah, ini. Ya, lalai terhadap kehidupan setelah kematian. Orang yang lalai bahwa setelah kematian itu bukan akhir segala-galanya. Makanya ketika Nabi mendefinisikan cerdas, niku pripun, ada dua kriteria orang yang disebut cerdas itu. Al-Qayyis, orang yang dikatakan cerdas itu adalah satu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tanda orang cerdas itu ada dua, kata Nabi. Satu, apa Pak? Mandana nafsahu, orang yang selalu mengevaluasi dirinya, mengintrospeksi dirinya. Makanya Allah menggambarkan hidupnya orang mukmin seperti seorang pedagang. Seorang pedagang niku pasti punya waktu khusus untuk menghitung barang dagangannya, yang sudah laku berapa, yang belum laku berapa. Nanti dihitung untung dan ruginya. Itu kehidupan orang mukmin. Selalu dihitung manfaatnya kehidupannya ini, untungnya dan ruginya dievaluasi terus. Mana amal-amal yang kurang ini. Makanya ciri-ciri nafsu orang-orang mukmin itu adalah nafsu lawamah. Allah katakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawamah. Jiwa yang selalu mencela dirinya ketika dia kekurangan amal. Kenapa amalku cuma sekian? Kenapa ibadahku cuma sekian? Ini tanda-tanda sifat-sifat yang baik dari orang mukmin. Ini ciri yang pertama orang yang cerdas, selalu mengevaluasi diri. Akhlakku sudah baik apa belum? Amalku sudah bagus apa belum? Wajib sudah kita amalkan? Kalau sudah kita amalkan, optimal belum? Gitu loh. Sholat sudah bagus nggak sholatnya? Evaluasi. Masya Allah, ini itu ciri yang cerdas yang pertama. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, mengamalkan amalan untuk persiapan setelah kematian, mengamalkan amalan sebagai bekal setelah kematian. Jadi itu yang dikerjakan oleh orang-orang soleh. Sehingga ini bapak-bapak, para ulama, orang-orang soleh, generasi terbaik tidak pernah bosen di dalam melakukan ketaatan dan amal-amal soleh. Apa konsepnya? Mereka membutuhkan itu dijadikan perbekalan yang utama, bekal untuk kepergian setelah kematian itu. Tidak pernah capek mereka. Jangan baca nanti di dalam kitab Suru min Hayatit Tabi'in, ada seorang tabi'in yang menyiapkan kematiannya itu dengan apa Pak? 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat jamaah. 40 tahun secara istiqomah
beruntun setiap hari itu selama 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat berjamaah. Ya, yang 10 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Kula mbek sampean pirang wulan ndak tertinggal dengan takbiratul ihramnya imam. Kenapa mereka mengerjakan ini? Untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Untuk mempersiapkan apa? Kehidupan setelah kematian. Sahabat-sahabat yang meninggalkan hartanya diberikan begitu saja, kemudian dia tinggalkan hijrah. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka harapkan? Perbekalan setelah kematian. Setelah kematian ini ada kehidupan, ayol ikhwah. Lah ini yang kita lupakan. Makanya Nabi mengatakan cerdas. Kenapa kok cerdas? Orang seperti ini dikatakan orang al-kayis, kata Nabi. Orang yang cerdas itu seperti itu. Apa tadi? Mengamalkan amalan untuk persiapan setelah kematian. Begini Pak, kalau ada seseorang yang berniat dan mengumumkan dirinya akan hijrah, akan pindah satu kota ke kota yang lain, dan orang itu mengatakan saya tidak akan kembali lagi ke kota ini, saya akan menetap di sana. Kira-kira apa yang dilakukan? Kalau ada orang, kalau jenengan akan hijrah ke luar kota, tidak akan kembali ke Mojosari ini. Yang kita lakukan, yang kita bawa bekal kita dari sini apa kira-kira? Yang kita bawa harta kita di Mojosari untuk pindah itu kira-kira yang apa yang kita bawa? Semua, nggak disisain. Oh, okay. Soalnya sudah rencana tidak kembali. Kalau ada orang sudah bertekad untuk hijrah tapi membangun istana di sini, itu dikatakan gimana? Loh sampean sido pindah apa ora? Iya kan? Nah sekarang jenengan kira-kira hijrah dari dunia ini apa enggak? Kita nanti akan hijrah ke akhirat apa enggak? Kalau enggak tetap disuruh hijrah kita. Paham ya? Kalau kita enggak mau tetap dikeluarkan sama yang punya dunia ini. Kita akan tinggalkan dunia ini Pak, total. Lalu bagaimana tempat yang akan kita tuju tidak kita siapkan? Tempat yang akan tinggal kok kita bangun sedemikian megahnya. Cerdas. Halo? Cerdas apa enggak? Tempat yang kita tuju kita akan pindah dan tidak akan kembali. Tempat yang akan kita tuju tidak kita siapkan. Sementara negeri yang akan kita tinggalkan justru kita bangun. Cerdas apa enggak? Insyaallah. Ini makanya bangunnya enggak usah terlalu mewah-mewah. Akan kita tinggalkan. Ada ustadz yang ditugaskan ke tengah hutan Pak. Itu sudah bertahun-tahun berjalan. Ada dua sepasang suami istri umur 70 tahun, udah tua renta dan tinggal di gubuk yang reot. Suami istri ini, yang menakjubkan apa? Pekerjaan kakek nenek ini itu cari kayu, cari kayu. Nah tiap tahun, yang menakjubkan apa? Tiap tahun itu beliau nabung untuk ibadah kurban. Nah tiap tahun beliau, padahal kerjanya apa? Cari kayu. Berapa hasil kayu itu? Dan terakhir kemarin memang sengaja di-share sama ustadz ini supaya menjadi renungan bagi orang di luar hutan ini yang hidupnya sudah cukup, kok nggak bisa kurban tiap tahun. Itu diwawancarai. Jadi nenek ini nggak ngerti, diwawancara itu nggak ngerti, direkam itu nggak ngerti, nggak ngerti rekaman, ya. Dan nggak diberitahu kalau direkam. Ditanya sama istri ustadz ini, sama ustadzanya, nenek ini terhitung dari kalau kita belajar silsilah status manusia sosial itu jenengan termasuk dari yang fakir nek. Itu nggih kula nggih pun ngertos jare ngoten.
Nah, saniki ngeten karena nenek ini termasuk orang yang fakir, orang yang miskin, jadi tidak ada beban nenek untuk kurban. Jadi nenek kalau nggak kurban itu nggak berdosa. Gimana uang yang nenek titipkan ke saya, jadi tiap hari itu hasil kayu nih Pak, dititipkan ke Ustadz ini sebagai tabungan untuk kurban. Gimana uang yang saya bawa ini tak belikan pasir, tak belikan semen, tak belikan bata untuk bangun rumah nenek. Rumah nenek ini sudah mau roboh, ini sudah bolong-bolong kayunya itu. Gimana menurut nenek? Ndak usah jadi. Lho napa ndak kepingin punya rumah yang bagus? Mboten wong damel tilem mawon kok. Simple banget. Akhirnya Ustadz ini penasaran, tak mungkin gak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nek di hatinya. Nek, sebenarnya yang jenengan inginkan itu apa sih dengan demikian ini? Kan sudah tak terangkan, jenengan tidak kurban tuh gak berdosa. Apa gak kepingin punya rumah yang layak? Mboten, udah biarkan aja. Wong untuk tidur aja, untuk istirahat aja kok baik-baik tamal nopo. Nah, saat ini pertanyaan terakhir Nek. Sakjane sing diinginkan nenek dengan kurban setiap tahun ini apa? Itu jawaban yang luar biasa. Apa Pak? Saya ingin saat saya kembali pada Allah nanti, Allah senang melihat saya. Itu yang diinginkan. Saya ingin pada saat saya datang menghadap Allah nanti, Allah itu apa? Senang dengan pengorbanan bahwa saya ingin cinta kepada Allah. Itu yang saya harapkan. Subhanallah. Apa yang kita inginkan dengan mengeluarkan harta kita ini Pak? Apa? Apa coba? Ini kelalaian kita ini. Makanya tolong teman-teman yang mungkin hobi jajan, ya hobi jajan, sehari bisa jajan bakso sama tahu tek. 2 kali jajan, coba dikotong 1. Nggak usah makan tahu tek, infak gitu lah. Tahu tek itu paling nikmatnya sekilas, selet gitu. Walaupun di sini masih tek gitu ya. Itu sekilas selesai. Infak kenikmatannya luar biasa. Lahir batin nikmatnya. Makan bakso enak-enak apapun seret selesai. Setelah itu menderita, gitu kan? Nggak ada kenikmatan yang abadi. Ini kelalaian yang dialami oleh manusia. Nah, ketika orang lalai terhadap kehidupan setelah kematian, ada efek sampingnya mboten? Wonten efek samping mboten? Banyak. Apa itu, Pak? Penyimpangan dalam berbuat. Penyimpangan. Lupa bahwa amal kita akan dihisab. Lupa perbuatan kita akan diberi balasan oleh Allah. Lupa bahwa amal-amal kita akan diberi pahala. Lupa perbuatan-perbuatan buruk akan dapatkan adab. Kelupaan ini disebabkan kelalaian kita terhadap kehidupan setelah kematian. Ini tragedi kelalaian yang dialami oleh manusia. Manusia pertama kali yang tergelincir disebabkan apa? Dalam lalai. Nabi Adam itu lalai terhadap larangan Allah. Silau dengan kenikmatan. Itu kelalaian menyebabkan orang terusir dari kelezatan yang luar biasa. Lalai. Masya Allah. Nah, ini materi kita pada malam hari ini. Ada berapa macam kelalaian? Ada 3. Ini kasih jawab sampai lali bisa. Kita bahas tragedi kelalaian, pulang-pulang jadi Masya Allah. Awas, bulan depan saya tanyakan ke jenengan. Materi yang kemarin bahas apa? Kelalaian, sebutkan bentuk kelalaian. Saya tidak nuntut jenengan hafal, ndak. Yang penting waktu ditanya bisa, itu aja. Itu aja.
Saya nggak neko-neko, nggak ingin muluk-muluk, ndak. Harus hafal, ndak harus hafal. Yang penting waktu ditanya itu bisa, gitu. Sederhana kan? Iya. Hafalkan ngeluh sampean. Tapi kalau sing penting sampean jawab itu, bisa berarti yang penting ingat dengan materi ini. Ya nanti kita evaluasi setiap akan kajian materi hari ini, kita evaluasi di bulan yang akan datang sebagai murojaah. Ya, nanti yang bisa jawab dapat hadiah dari takmir. Nah ini tadi pikiran nanti. Baik, ada yang perlu disampaikan dari materi ini? Alhamdulillah karena materinya mudah sehingga mudah difahami sehingga tidak perlu dipertanyakan. Materi bulan depan kita akan membahas tentang sebab-sebab kelalaian. Tadi kan belum. Tadi yang disebut apanya? Bentuk kelalaian. Sebabnya apa kok bisa jadi lalai itu? Perlu dibahas mboten? Tak tanyakan dulu kan jenengan. Engko tak sampai no kulo anggap penting jadi sampean gak penting kan beda nih mungkin. Ini beda madhab nanti. Kalau perlu seolah akan kita siapkan materi bulan depan sebab-sebab terjadinya kelalaian. Termasuk apa yang menyebabkan Nabi Adam lalai. Itu kenapa rahasianya? Ya. Nah itu nanti kita akan bahas. Termasuk jenengan berangkat ke masjid sandal elek, mulai kok nggawa sandal. Nah ini bentuk apa? Kelalaian. Lalai Ustadz ya. Dan baik, kalau memang tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.